Halo, selamat datang. Pernah nggak sih kamu ngerasa komentar biasa dari teman aja bisa bikin kepikiran seharian penuh? Atau mungkin kamu sering ngerasa terlalu sensitif, gampang banget terpengaruh sama hal-hal kecil di sekitar? Kalau iya, pembahasan kita kali ini pas banget buat kamu. Hari ini kita bakal bedah bareng ide-ide penting dari buku Berhenti Membiarkan Segalanya Mempengaruhi Anda. Coba deh renungin sebentar. Pernah nggak sih kamu ngerasain kalau satu komentar simple atau bahkan cuma perubahan nada suara seseorang itu bisa nempel di pikiran berjam-jam atau bahkan berhari-hari? Kalau jawabanmu iya, tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Kutipan ini, wah rasanya kena banget ya. Perasaan capek karena terus-terusan naik roller coaster emosi yang pemicunya tuh hal-hal sepele. Satu detik rasanya baik-baik aja, detik berikutnya langsung anjlok. Bener-bener menguras energi. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Bagian pertama ini, kita bakal coba pahami soal beban tak terlihat yang mungkin selama ini kamu pikul setiap hari tanpa sadar. Nah, ini dia nih siklus yang bikin energi kita terkuras habis. Semuanya itu dimulai dari overthinking. Mungkin kamu terus-terusan ngulang percakapan yang rasanya canggung di kepala. Terus, itu bikin kamu jadi overcaring, terlalu peduli sama hasilnya. Nah, karena kamu peduli banget, akhirnya kamu jadi overreacting atau bereaksi berlebihan sama hal kecil berikutnya. Ini tuh lingkaran setan yang bikin kita jadi ngerasa emosi kita naik turun gak karuan. Jadi, poin pentingnya adalah ini bukan cuma soal perasaan doang loh, efeknya tuh nyata. Mungkin ini bikin pasangan kamu jadi ngerasa harus jalan di atas kulit telur kalau di deketmu. Atau ini ganggu konsentrasi kamu di kerjaan karena terus-terusan mikirin satu email. Dan yang paling parah, ini bikin kamu jadi ragu sama diri sendiri. Tapi ingat ya, ini bukan cacat karakter. Ini adalah sebuah pola yang bisa diubah. Oke, sekarang kita udah paham apa masalahnya. Yuk kita geser ke bagian kenapanya. Kenapa sih sebagian dari kita tuh ngerasain semuanya dalam banget? Ternyata ada loh penjelasan ilmiahnya. Nah, ini kuncinya. Ada istilah namanya orang yang sangat sensitif atau HSP. Ini bukan berarti kamu lemah ya, sama sekali bukan. Ini artinya, secara harfiah, otak kamu itu disetting buat memproses dunia ini lebih intens. Kamu mungkin lebih peka sama perubahan kecil di nada suara orang, atau bisa tersentuh banget cuma karena lihat karya seni. Itulah kepekaanmu yang lagi bekerja. Dan ini luar biasa. Kalau kamu merasa seperti ini, kamu perlu tahu kalau kamu itu bagian dari 20% populasi. Kamu nggak aneh, kamu nggak sendirian. Sistem operasimu cuma sedikit berbeda dari yang lain. Coba deh lihat, ini tuh kayak jebakan mental yang kita buat sendiri. Pertama, otak kita terpaku pada satu kekhawatiran. Terus kita ngasih makan kekhawatiran itu dengan lebih banyak stres dan mikirin skenario terburuk. Akhirnya kita merenung, kejebak dalam siklus yang kita kira bakal nyelesain masalah, padahal kita cuma makin tenggelam lebih dalam. Wah, kutipan ini nusuk banget ya. Ini menyoroti rasa lelah yang muncul karena kita menyerap emosi orang lain. Sebagai orang yang sensitif, kita tuh nggak cuma ngerasain emosi kita sendiri, tapi juga emosi orang-orang di sekitar kita. Nah, gambar ini nunjukin perbedaan pola pikir yang besar banget. Di kolom kanan, kita lihat orang dengan fokus kendali eksternal. Dia ngerasa kayak daun kering di tengah badai, pasrah sama hal-hal di luar kendali kayak macet atau kelakuan orang lain. Tapi di kolom kiri, orangnya tenang. Dia punya fokus kendali internal, fokus sama satu hal yang bisa dia kontrol, yaitu responsnya sendiri. Pergeseran dari kanan ke kiri inilah kuncinya. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ditolak itu rasanya sakit banget, kayak sakit fisik beneran? Ya, karena otak kita emang nggak bisa bedain. Rasa sakit emosional karena penolakan itu ngaktifin jalur yang sama di otak kayak pas kita luka fisik. Ini juga ngejelasin kenapa kita jadi suka terobsesi buat memperbaiki keadaan atau memenangkan kembali situasinya. Oke, cukup soal masalah dan kenapa-kenapanya. Sekarang bagian yang paling penting, solusinya. Bagian ini isinya alat-alat praktis yang bisa kamu mulai pakai hari ini juga untuk menciptakan perubahan yang nyata. Ini alat pertama yang wah, ampuh banget. Bayangin kamu baru dapat email yang bikin kesal, daripada langsung bilang, "Aku marah." Coba deh 3 langkah ini. Pertama, namai emosinya. Oke, ini rasa kecewa. Kedua, jaga jarak. Aku sadar nih, rasa kecewa lagi muncul di dalam diriku. Ketiga, rasakan di tubuhmu. Aku ngerasain ini kayak ada yang sesek di dada. Dengan jadi saksi, bukan jadi emosinya, kamu menciptakan jeda untuk memilih gimana cara merespons. Alat kedua ini idenya jenius banget.
Daripada biarin rasa khawatir ngejar-ngejar kamu seharian, kamu yang bikin janji temu sama dia. Caranya, sisihkan aja 15 menit setiap hari sebagai waktu khawatir. Kalau ada pikiran cemas muncul di luar jam itu, cukup catat dan bilang ke diri sendiri, oke, nanti kita bahas ini pas jamnya. Dengan begitu, kamu yang pegang kendali atas pikiranmu. Nah, alat yang satu ini mungkin kedengarannya agak aneh, mungkin kebalikan dari semua yang pernah kamu coba selama ini. Gimana kalau alih-alih ngelawan rasa cemas, kamu justru menyambutnya? Gini cara kerjanya. Saat kamu ngelawan pikiran cemas, kamu itu justru ngasih dia makanan. Perlawanan itu bensinnya. Sebaliknya, kalau kamu berhenti ngelawan dan bilang, oke, cemas, aku lihat kamu. Makasih ya udah coba melindungiku. Kamu ngambil bensinnya. Kamu nggak harus setuju sama rasa cemas itu. Cukup akui aja kehadirannya. Percaya deh, spiralnya bakal berhenti dengan sendirinya. Sekarang, yuk kita bicara soal tujuan akhirnya. Semua alat-alat tadi itu tujuannya cuma satu, membawa kita kembali ke diri kita yang sejati, yang otentik. Ini nih, satu kebenaran yang mungkin agak pahit tapi ngebebasin banget. Menetapkan batasan itu bukan egois, itu self-respect, bentuk penghargaan pada diri sendiri. Kalau ada orang yang marah karena batasanmu, itu lebih nunjukin soal kebutuhan mereka, bukan kesalahanmu. Saya mau kamu benar-benar resapi kutipan ini. Rasa bersalah yang mungkin muncul pas kamu bilang enggak atau memprioritaskan dirimu sendiri, itu cuma ilusi. Kamu bukan lagi ninggalin orang lain, kamu akhirnya memilih untuk berhenti meninggalkan dirimu sendiri. Anggap aja ini kayak radar buat ngecek kesehatan hubungan kamu. Coba tanya ke diri sendiri. Setelah ngobrol sama orang tertentu, kamu ngerasa terkuras atau malah jadi lebih buruk nggak? Apakah mereka suka bikin kamu ragu sama ingatan atau persepsimu sendiri? Mengenali pola-pola ini adalah langkah pertama untuk bebas dari situ. Kadang-kadang, untuk nemuin kedamaian, kamu harus rela jadi penjahat di cerita orang lain. Dan itu nggak apa-apa. Kedamaian batinmu jauh lebih berharga daripada persepsi orang lain tentang kamu. Jadi, saya mau tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kamu renungkan. Coba bayangin dirimu setahun dari sekarang, setelah kamu berhasil ngelepasin beban, menetapkan batasan, dan berhenti membiarkan segalanya mempengaruhi kamu. Versi dirimu yang seperti apa yang akan muncul? Hal luar biasa apa yang mungkin terjadi? Terima kasih sudah menyimak.